Tangannya gini. Disitulah ditunjukkan hari-hari yang akan datang. Masa akan datang. Cepat sekali dah. Sampai tahun 2035. Shalom, sahabat John Prekado. Senang sekali bisa bertemu kembali dengan sahabat di channel ini. Terima kasih sahabat sudah setia mengikuti channel ini sampai hari ini. Saya berdoa kepada Tuhan, kiranya Tuhanlah yang membalas dan memberkati kita semua. Saya masih ingat pertama kali saya ada di Kalbar. Itu tahun 93-94. Berapa tahun lalu saudara? Berapa tahun saudara? Berapa tahun? Hah? 30 tahun lah. Waktu itu saya masih ingat, waktu itu kawan-kawan ada namanya misi setiap tahun itu misi sekolah Alkitab. Semua dikirim di kota-kota, Semarang, Jakarta, setelah itu dekat kota Solo, semua yang tempat enak-enak. Pas giliran saya ditugaskan ke satu tempat, yaitu di Kalimantan Barat. Nah pikiran saya waktu itu, makanya kalau saya diundang di sini pikirannya kayak dulu lagi. Saya kira saya akan pelayanan ada di kota Pontianak. Nggak taunya dari Semarang saya naik kapal. Waktu itu kapalnya masih ingat namanya kapal Binaya. Ada enggak semacam adalah? Wah, Binaya, kapal Binaya. Dan saya masih ingat waktu itu kapalnya adalah ya. Wah, ada yang bawa bebek, ayam semua mulai satu dah. Pokoknya saya tidur dengan ayam-ayam itu dah. Wah, mabok lah pokoknya dalam gini adalah. Naik kapal Binaya dari Semarang itu ke Pontianak. Dari Pontianak saya masih ingat naik kol diesel. Kol diesel itu ke Singkawang. Nah pikiran saya enak. Di Singkawang ini semua banyak amoy-amoy, betul? Artinya makanannya enak-enak, betul? Betul? Itu pikiran saya. Makanya waktu diundang ke sini pikiran saya kayak pedalaman lagi dah. Enggak taunya saya dikasih tahu Daud pelayanan bukan di sini, di satu tempat pedalaman, dan di situ ada budaya kayo penggal kepala. Dan yang kedua ada yang kanibal. Saya ditugaskan di situ dah. Nah dan apa yang terjadi? Di Singkawang, karena itu penugasan saya pertama kali dan baru bertobat. Baru tobat langsung dikirim situ. Saya masih ingat waktu saya doa, tiba-tiba ada seekor burung merpati putih turun dari langit. Membawa setangkai zaitun. Dan minyaknya tercurah di kepala saya. Ada suara, aku melangkah di depanmu. Setelah itu dari Singkawang saya ke Sanggolido dan disitulah kerusuhan. Jadi waktu itu pas ada itu saudara. Dan waktu itu saya jalan lagi, tidak boleh bawa oncor, lampu atau bendera penerang karena khawatir binatang buas. Hanya menunggu bulan bersinar. Satu malam jalan kaki. Nah pikiran saya itu hari ini juga seperti itu. Saya udah ngomong sama Dodo, betul ya. Pikiran saya seperti itu. Pikiran saya tuh tadi malam seperti itu loh. Bang ini mungkin tidak di pedalaman lah, mungkin kampung mana lah gitu. Nah setelah itu saya jalan kaki. Dan itu tangannya gini semua. Dan bawah ini ada
kayak tebing-tebing gitu saudara. Gini-gini aja saudara. Sama kawan saya sama satu pemandu. Nah waktu itu saudara. Dan tibalah di satu tempat namanya Sedane. Jadi saya sudah sampai Sedane, Sejaru, Sinapit, sampai mau ke Sungkung. Saudara. Mesti tahu daerah situ. Ini aja belum pernah dengar tau. Wah. Dan itu 30 tahun yang lalu masih hutan perawan. Saudara. Betul? Hutan belantara. Saudara. Dan waktu itu saudara, saya masih ingat pagi itu di situ ndak ada warung, toko, Indomaret, Alfamart, ndak ada. Dan uang ndak berlaku. Kenapa? Harus berburu cari sendiri. Saudara. Nyampe, saya pakai serok, hanya dikasih beras. Saya masih ingat saya cari namanya seperti keong segini, namanya tengkuyung. Ada. Makanan pertama kali di Kalimantan Barat, tengkuyung. Dan nyari sendiri. Makanya pikiran saya juga tengkuyung itu tadi pagi ini. Saya nyerok sama pakis. Makanya saya suka makan pakis. Ya. Ambilin gitu, direbus. Ya. Lah enggak ada warung, enggak ada toko, uang juga enggak berlaku di situ lah. Dan kebaktian pertama kali saya masih ingat yang mimpin pujian saya, yang khotbah saya, yang nyanyi saya, yang ngedain kantong kolektor saya. Sama satu teman gendeng ini jembatannya satu tok. Dan kalau kolektor persembahan tahu ngasihnya berapa, ini berdua. Hanya satu orang ini doang. Saya masih ingat itu. Dan waktu itu sana itu masih kepercayaan. Waktu itu 30 tahun yang lalu, masih kepercayaan. Dan di sana waktu saya ke sana mangkok merah berjalan, perang. Wah, saya masih ingat kejadian itu adalah hari pertama saya di Kalimantan Barat. Tiba-tiba ada mandau terbang. 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 Nah, itu saya doa, demi nama Yesus setan keluar. Jatuh. Mandonya jatuh. Datang seorang anak muda. Anak muda, dia ngomong sama saya. Gimana ilmu daya? Saya ngomong sama dia, itu mainan saya waktu SD. Memang SD mainan saya santet seperti itu biasa adalah. Malam berikutnya, hari kedua, dikirim guci-guci yang segini gambar naga dari tanah liat itu adalah. Warnanya agak coklat-coklat itu adalah. Berterbangan, beng, terbang adalah. Terbang kelihatan gitu adalah. Saya doa, demi nama Yesus keluar, jatuh. Nah, hari Minggunya jemaat ini satu tak ada. Mana saya dipikir nih jemaat 30 atau 40 udah banyak. Karena pertama kali saya datang satu doang. Waktu kebaktian hari Minggu, mangkok merah jalan, des. Gitu lah. Saya masih ingat itu. Ada yang bawa panah, tombak. Wah, saya kira ini mau kebaktian kok langsung penuh gitu lah. Wah, datang. Saya masih ingat di situ saya mendapat sebuah lagu. Dan lagunya itu sebagian saya lupa ya. Lagunya seperti ini. Saat Tuhan hadir di tempat ini, menekuk langit, melangkah ke bumi, turunkan apimu, berhembus Roh Kudus, selamatkan umatmu. Saat Tuhan hadir di tempat ini, menekuk langit, melangkah ke bumi. Menekuk langit, melangkah berdarah ke bumi. Ada suara itu, saudara.
Tiba-tiba kepala suku, kepala adat tatap saya. Ini dikepung saudara. Mando-mando semua saudara. Mando-mando ini. Salah ngomong hilang. Udah hidup susah, makan tengkuyung. Kepung lagi. Kepung saudara. Kepung pakai senjata semua. Wah, saya tatap dia, tatapan gini. Saya doa dalam nama Yesus. Roboh saudara. Itu suku sama kepala adatnya gitu. Roboh, terus. Satu kampung itu tobat semua. Dalam hitungan 1 hari, satu kampung. Wah, di situ saya enak saudara. Pagi-pagi, babi hutan. Pagi-pagi. Jadi bulan pertama saya duluan saudara. Kancil, rusak, kolesterol. 1 minggu saya di situ, saya masih ingat itu. Saat saya pindah ke Sejaro, saya masih ingat, jadi rumah itu di pohon-pohon. Jadi kalau kita ke rumah itu manjat dulu. Mereka udah nunggu saya. Waktu itu pendeta Matius Mau dari Sidang Jemaat Allah. Yang di dekat Pasar Ikan ya. Mereka udah menunggu saya, jadi itu Injil masuk Kalimantan. Begitu saya datang, enggak perlu ngomong apapun, udah pada minta baptis semua. Wah, satu kampung gitu lah. Itu sampai 3 kampung dalam 1 bulan. Jadi baptis sampai tiap hari puluhan kayak gini-gini saudara. Pendetanya itu. Dan ada satu pengalaman yang enggak bisa saya lupakan. Waktu itu kan kalau buang air besar kan di sungai. Tiba-tiba yang pemandunya ngomong, Pak Daud, suruh bawa tongkat saya. Ini tongkatnya bawa. Ada apa? Nanti tahu sendiri. Waktu buang air besar gini, babinya banyak. Jadi gunain begini. Kalau enggak diserutut. Waduh. Tahu enggak? Zaman itu kan rumahnya di kayu-kayu di atap enggak? Panggung gitu ya. Nah, jadi saya tuh sampai di rumah itu, sampai yang ada di mana enggak? Di rumah pohon-pohon itu. Ini aja enggak ngerti kan? Bayangin orang Kalimantan. Oh, saya udah masuk pedalaman bumi Kalimantan. Dan itulah Injil masuk pada itu 30 tahun. Makanya waktu saya sampai Pontianak pertama kali saya pengen makan pakis duluan gitu dah. Ya. Yang kedua, saya pikir hari ini mau ke pedalaman lagi makan tengkuyung. Ada. Ya minimal kampung lah, bukan pedalaman, kan udah beda ya. Jadi saya masih ingat itu saya 1 bulan 3 kampung. Dan saya masih ingat mereka ngomong sama saya, Pak Daud, kapan Anda bisa ke sini lagi? Kampung kami menunggu Pak Daud katanya. Udah berapa tahun berarti saudara? Yang jadi pertanyaan, sekarang masih hutan atau kelapa sawit kan itu? Ada. Mari kita buka Alkitab kita dalam kitab Ibrani pasal 11. Tahu enggak saudara? Lain waktu saya mau ke daerah situ lagi. Yang jadi pertanyaan ini satu, udah jadi kayak apa kampung-kampungnya? Karena pertama kali Injil apa saudara? Masuk. Nah, kitab Ibrani pasal 11 ayat pertama sampai dengan ketiga. Saudara yang genap, saya yang ganjil. Saudara yang genap, saya yang ganjil. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat.
Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Elohim. Sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Dasar dari iman adalah harapan. Apa saudara? Apa saudara? Apapun tantangan, apapun badai, apapun rintangan, persoalan apapun dalam hidupmu, yang tidak boleh hilang adalah satu, harapan. Apa saudara? Nah, kalau orang sudah hilang harapan, itu yang repot. Bisa ngalami 4S. Sedih, stres, darah tinggi naik, stroke. Keempat selesai. Jadi ingat, harapan. Apapun tekanan, apapun badai, apapun rintangan, apapun persoalanmu, yang tidak boleh hilang adalah satu dalam hidupmu, harapan. Itu dasar apa? Iman. Satu kali saya masih ingat, itu tahun 96-97. Tuhan itu baik sama saya. Saya ketemu Tuhan dalam hidup saya itu 2 kali. Pertama waktu saya bertobat. Kedua waktu kecelakaan. Ada yang tanya sama saya, ketiga gimana Pak Daud? Nggak balik. Ya ketiga belum. 2 kali saya ketemu Tuhan. Waktu itu saya kecelakaan, itu naik motor. Saya boncengan. Kecelakaan yang paling berbahaya motor, itu bukan yang di depan, tapi di belakang. Makanya saya naik motor di belakang itu ingat itu terus. Kenapa Dara? Karena yang di belakang enggak tahu apa-apa Dara, betul? Nah, saya boncengan sama kawan saya naik motor, ini kenceng. Mau nyalip truk. Enggak taunya truknya itu jalan kenceng, tiba-tiba berhenti Dara. Ini mau nyalip gini, enggak sempat. Nah yang di depan kan tahu langsung lempar gini, betul? Ya kendaraan ini kan saya enggak tahu. Mabok langsung gini. Yang di depan kan tahu, betul? Langsung apa? Gini. Dia langsung lepaskan ini, Dara. Lah saya kan enggak tahu. Buak langsung, Dara. Bablas, Saudara. Langsung roh saya keluar. Das. Di situ saya dijemput malaikat tinggi. Saya tidak bisa lupa dalam hidup saya. Yang jelas malaikat itu wajahnya seperti anak muda, bukan bencong loh lain. Anak muda ganteng, tembus pandang transparan, gagah dan tidak pakai sayap. Dan ingat malaikat itu tidak ada bayi malaikat kayak sayap gini. Nggak ada. Kan ada itu yang gini, betul? Nggak ada itu. Nggak ada itu. Tinggi, tegak, di atas 2 meter. Saya diangkat naik ke satu tempat. Di situ ada tangga dan banyak malaikat beribu-ribu laksa, berlaksa-laksa, berpuluh-ribu laksa. Dan saya dijemput 2 manusia yang masih hidup sampai sekarang, yaitu Henoch dan Elia. Dia bicara kepada saya tentang masa depan. Bapak. Sampai sekarang wajahnya saya tidak bisa lupa. Dia bicara memberitahukan masa akan apa? Datang. Dia bicara banyak hal. Dan suatu bahasa bukan bahasa manusia. Tentang tugas saya untuk nanti sebelum kembali ke situ lagi. Begitu adalah. Memberitakan pada masa akan apa? Datang. Untuk memberitahu tugas-tugas saya. Malaikat itu berkata, mari engkau menghadap yang maha kuasa. Sebelum kau menghadap yang maha kuasa, kau masuk satu ruangan dulu. Di situ saya lihat tabut perjanjian, tirai terkait atas bawah. Dan waktu malaikat berkata, mari engkau menghadap yang maha kuasa.
Di sana ada satu bahasa yang bukan bahasa manusia. Jadi wajahnya malaikat itu seperti anak muda. Lebih ganteng dari ini. Kalah ini. Ganteng bener. Tampan. Nah, saya kembali ke tangga emas itu. Di situ ada tangga dan ada tahta. Di sana tidak ada matahari, bintang, dan bulan. Yang di tahta itu yang menyinari seluruhnya. Disitulah dia bicara. Akulah Alfa. Akulah Omega. Akulah yang awal, akulah yang akhir. Akulah YHWH, Yahweh. Sebelum dunia dibentuk, aku sudah mengenalmu. Sebelum dunia dijadikan, aku sudah menentukanmu. Dan sejak dalam rahim ibumu, aku sudah memperhatikanmu. Di situ saya sadar bahwa kita dipilih Tuhan sebelum dunia dibentuk. Amin. Nah, setelah itu sebenarnya kau sudah waktunya di tempat ini. Tapi umurmu akan kuperpanjang di muka bumi. Pergunakan sebaik-baiknya. Sebelum kau kembali ke muka bumi, akan kutunjukkan apa yang akan terjadi atas hidupmu dan bangsamu di masa depan. Apa saudara? Di masa apa? Depan. Dia tunjukkan lubang pakunya itu di sini. Coba pegang bagian sini. Sering kita lihat kan ada di sini, betul? Ini salah, saudara. Sini robek, saudara. Jelas. Inilah, pegang bagian sini. Inilah. Tepat bagian tulang sini, inilah. Karena ada rongga di sini, inilah. Itu ada di sini, saudara. Kalau di sini tidak bisa dipaku, robek nih, saudara. Di sini, inilah. Makanya bisa gantung gini, saudara. Tangannya gini, akulah Alfa, akulah Omega, akulah Yahweh. Nanti di surga tidak ada kata Allah. Yang ada adalah apa? Yahweh. Akulah Yesua Hamasyah. Nyebut Allah atau Tuhan tidak ada masalah, saudara. Tuhan maha tahu juga, saudara. Kan saya nyemberi tahu. Akulah Yesua Hama. Nama Yesus asli itu Yesua. Apa saudara? Yesua. Tangannya gini. Disitulah ditunjukkan hari-hari yang akan datang. Masa akan datang. Cepat sekali dah. Sampai tahun 2035. Itu seperti layar lebar. Lebih besar dari Indo. Besar sekali dah. Hari-hari yang akan terjadi. Dan disitulah ada anak perempuan. Dia pandang saya gini. Lihat saya. Saya tanya sama Tuhan. Tuhan, siapa anak ini? Itu anakmu di masa depan. Bayangkan, saya belum kenal istri, belum pacaran, belum nikah. Udah ketemu anak. Udah ketemu. Udah ketemu apa, saudara? Felicia. Jadi saya lihat anak saya pertama perempuan tuh lihatnya di surga, saudara. Dia ketawa gini. Dia panggil saya papi, gitu lah. Kaget saya. Ini anakmu di masa? Udah ketemu duluan. Padahal ibunya belum ketemu.
langsung, Tuhan, kapan Engkau datang? Engkau tidak perlu tahu masa dan waktunya. Yang perlu Engkau tahu, aku menyertai umatku sampai kesudahan zaman. Disitulah ditunjukkan hari akan terjadi. Wajah presiden, wakil presiden, hari-hari yang akan datang sampai 2035. Nah, setelah itu yang Maha Kuasa bicara sama saya, udah waktunya engkau kembali. Dan ingat tugasmu, menyampaikan pesan ini. Jutaan manusia akan mendengarkan pesan ini. Jutaan, berapa saudara? Jutaan manusia sudah menunggumu untuk mendengarkan pesan ini. Saya suruh kembali, terusan 2 manusia abadi ini bicara sama saya untuk memberitahu tugas-tugas saya adalah. Setelah itu saya suruh kembali, tubuh saya masuk, hidup lagi adalah. Langsung luka-luka apa, hilang semua adalah. Langsung sembuh, normal. Yang jadi pertanyaan, siapa yang mau dengarkan pesan itu? Zaman itu yang terkenal adalah pendeta Alex Abraham Tansuna Putra, Niko dan Timotius Arifin. Dan yang kedua, siapa yang mau dengarkan anak sekolah Alkitab, lulus ranking 4, murid tinggal 4. Tidak mungkin, betul tidak? Betul? Itu lulus tahun 96. Saya kecelakaan 96, 97, tahun itu saudara. Dan zaman itu, sorry saudara, KFC itu disebut makanan mahal, betul? Betul? TV pun hanya satu, TVRI, betul? Betul? Orang punya telepon itu udah hebat, betul tidak? Dan ada lagi saudara, handphone zaman dulu lempar mangga jatuh, betul tidak? Gede-gede, betul tidak? Kalau ngomong hello, gede-gede. Yang jadi pertanyaan, siapa yang mau mendengarkan? Betul? Saya mendapat undangan pertama kali untuk KKR khotbah. Saya kira kalau Tuhan janji jutaan, minimal saya khotbah pertama itu ribuan. Betul? Pikiran saya akan khotbah dari gereja ke gereja. Tapi gimana jutaannya? Karena apa? Jemaat paling banyak kebaktian 1000 itu udah mujizat, betul tidak? Apalagi jutaan itu gimana caranya kan itu tidak? Kita ngomong di era 97 loh tidak? Jangan di era sekarang, beda tidak? Apa yang terjadi? Saya KKR tak kira ribuan. Hari pertama KKR yang datang 2 orang. Tahu enggak darah? 2 orang aja, 1 orang normal, 1 orang gila. Kalau saya khotbah, dia ikut khotbah. Wah. Karena itulah saya tutup buku, saya lupakan semuanya. Karena apa? Itu hal yang mustahil dilakukan. Betul enggak? Betul? Betul? Saya mulai kerja, lupakan semuanya. Karena itu hal yang tidak mungkin itu loh. Jangan harap untuk bermimpi, betul tidak? Jutaan itu mustahil itu. Siapa saya? Kan gitu dah. 2001, tiba-tiba ada ajudan presiden, kolonel namanya Pramono Ediwibowo. Karena dia mendapat wasiat dari almarhum ayahnya Sarwo Ediwibowo untuk mencari keturunan dari kakek saya adalah. Satu-satunya penggantian saya adalah. Dia datang, langsung ini Kopassus, baret merah adalah. Dia pernah kan dia ajudan Presiden Megawati adalah. Dan dia mendapat perintah khusus wasiat dari Sarwo Edi mencari keturunan Sapuangin, si setan kober. Saya ngomong saya sudah bertobat. Dan saya persilahkan itu ketemu di Pondok Indah.
Tiba-tiba terdengar suara. Sampaikan pesan itu. 2004 presidennya adalah Susilo Bambang Yudhoyono. Waktu itu langsung saya ngomong sama Pramono Edi Wibowo. Pak Edi, nanti tahun 2004 presidennya adalah Susilo Bambang Yudhoyono. Dia berkata apa? Mas, tidak mungkin, mustahil. Kenapa? Saya ajudan Presiden Megawati. Itu mustahil. Melawan incumbent itu tidak mungkin, betul? Menteri melawan presiden pasti kalah, betul? Jaringannya beda, betul? Tidak mungkin, Mas. Pak Edi, saya mendapat tahun 97 dan saya harus nyampaikan pesan ini. Presidennya Susilo Bambang Yudhoyono. Langsung dia berkata gini. Mas adalah satu-satunya manusia di muka bumi yang pertama kali berkata SBY pasti jadi presiden. Saya sampaikan kepada Mbak Ani Yudhoyono, Mbak Ani, kalau nanti kakak iparku jadi presiden, manusia pertama kali saya cari adalah Daud Tony. Karena yang pertama kali yang bicara itu. Karena kamu adalah manusia satu-satu di muka bumi yang pertama kali bicara. Kalau kakak ibu jadi presiden, manusia paling saya cari Anda. Katanya. Pesan ini akan saya sampaikan pada Mbak Ani Yudhoyono untuk dibicarakan Mas Bambang. Gitu. Langsung disampaikan. Tidak ada yang percaya. 2004 presidennya siapa adalah SBY. Begitu presidennya SBY, saya masih ingat, saya baru menikah itu, saudara. 2004, berapa minggu masih ada setelah menikah. Langsung, Edi Wibowo sendiri nemuin saya. Mas masih ingat saya? Edi Wibowo, anak Sarwo Edi. Adik ipar presiden sekarang. Adik ipar presiden. Ingat Mbak Ani pesan. Mas diminta menjadi pengawal ibu presiden. Karena Mas yang tahu masa depan. Apa yang akan terjadi atas bangsa ini. Dan Mbak Ani memberi pesan. Mas ada di samping beliau. Dan Mas akan di bawah komando perintah saya untuk memberitahu apa yang harus dilakukan untuk negara ini. Saya masih ingat pertama kali saya dipanggil untuk menjadi pengawal presiden. Tapi saya pengawal ibu presidennya, bukan Pak Presidennya. Ibu presiden. Saya di bawahnya Edi Wibowo. Saya masih ingat untuk masuk pengawal khusus, pasukan khusus di bawah komando Edi Wibowo, Elang 55 namanya, Elang adalah, tim Elang namanya, tim Elang adalah. Dan untuk mengawal presiden secara senyap dan rahasia itu tidak sembarang orang adalah. Itu dipilih dari pasukan khususnya khusus. Apa adalah? Khusus. Seleksi 3 kali adalah. Dari pasukan khusus saring lagi menjadi elitnya elit. Kalau Kopassus Satgultor 81. Dari Satgultor 81 disaring lagi adalah. Yang ketiga. Yang ketiga ini adalah baik dari yang terbaik. Best of the best. Pengawal khusus adalah. Saya masih ingat kan saya yang paling kecil, paling pendek. Semua dari pasukan elit. Di antara pasukan elit ada satu-satunya sipil yang terpilih di antara 200 juta manusia. Paling kecil. Pertama perkenalan, sniper, baduk, penembak ruduk. Operasi. Wah, operasinya Timor Leste, Aceh. Perang semua. Kedua, demolis nomor 4.
demolis, ahli bom, non organik. Dia pergi ke supermarket, minimarket aja. 15 menit bisa ngerakit bom. Hanya modal apa? Odol. Mengandung potasium, campur apa-apa, tek, rakit, jadi bom. Demolis. Operasi Aceh, operasi macam-macam. Waduh, operasi semua. Dan waduh, ngeri-ngeri semua. Pasukan apa dah? Kan perkenalan semua. Wah, operasi, komando. Wah, semua komando semua ada. Waduh, pas giliran saya mau ngenalin sebagai apa? Kan bingung, betul? Saya masih ingat waktu semua dikenalkan, langsung dibawa kata. Sudah perkenalan semua, siap, langsung semua. Khusus yang ini saya memperkenalkan, dukun santet. Apa saudara? Jadi pertama kali saya gini-gini, ganti mereka gini semua. Di antara pasukan khusus ada dukun. Wah, pada gini semua, tapi tidak ada yang berani ketawa gini. Waduh, kok pakai baret-baret semua ada. Nah itu, masih ingat itu. Nah disitulah saya ditugaskan pertama kali. Saya punya istri yang luar biasa. Saya tuh hanya pulang sebulan sekali, hanya 3 jam. Bertemu keluarga 10 tahun. Lumayan enggak saudara? Berapa tahun saudara? 10 tahun. Tugas khusus sebelum presiden tiba ada di situ udahlah. Makanya anggota tim saya kan rata-rata udah gini semua adalah. Pasukan khusus-khusus semua adalah. Nah, waktu itu saya masih ingat apa yang terjadi saudara? Tahun 2009. Nah, itu di Nenggala 1 di jantung Danjen Kopassus. Edibo berkata, Mas kan ditunjukkan masa akan datang negara ini. Karena ini menyangkut negara, Mas beritahu apa yang akan terjadi atas negara ini. Supaya kita siap untuk menghadapinya sebelum badai datang. Lalu saya dipanggil One Team Press, Dewan Pertimbangan Presiden dipanggil untuk dengerin. Ini ada pesan dari Nabi Isa Al-Masih, Isa alaihi wassalam. Saya memberitahu sama One Team Press, apa yang dikatakan ini tidak ada satupun yang meleset. Semua terjadi. Termasuk kakak ipar saya jadi presiden. Sebelum manusia bicara di muka bumi, satu kali manusia ini doang yang bicara, SBY jadi presiden. Yang lain tidak ada, bilang gitu. Dan ini sudah terbukti tidak ada meleset sama sekali. Karena itulah One Team Press dipanggil, pertimbangan bola. Ini semua adalah profesor, doktor, karburator, apa dah? Yang kilap-kilapan itu dah. Betul? Profesor semua, ahli ekonomi makro, mikro, hukum, HAM, semua ini dah. Ini profesor semua One Team Press dah. Untuk dengerin apa? Lulusan setingkat SMA. Nggak saya setingkat SMA, soal kitab setingkat SMA doang dah. Mereka dengerin, siap jenderal, siap dengerin semua. Waktu itu saya sampaikan, anginnya akan datang di 2018-19. 2020 badainya datang. Ekonomi yang berhenti seluruh Indonesia. Ekonomi berhenti. Dan setitik terang datang ada di tahun 2023. Badainya akan datang di 2020. Ekonomi yang berhenti seluruh Indonesia. Dan tahun 2023 setitik terang datang. Dan tahun 2025 kita masuk resesi ekonomi. Dan puncaknya diawali bulan 6, bulan 7. Dan puncak resesinya Agustus, September. Sekarang. Apa saudara? Coba sudah di media sosial. Ada kata-kata saya. Puncak resesi
Agustus September. Bulan September 2025. Masuk puncak resesi yang demo. Nah itu ekonomi bergerak tahun 2027 dan pemulihan Indonesia itu 2032. 2000 berapa tak? Dan 2035 Cina menguasai ekonomi seluruh Indonesia dan hanya 4 yang bertahan. Nanti saya beritahu ada berapa saudara? 4 yang apa? Hanya 4 yang bertahan. Hanya 4 yang bertahan. Nah setelah itu apa pesan Nabi Isa? Dia bilang gitu. Pertama, simpan emas dan US dollar. Apa saudara? Emas dan apa? US apa? Dolar. Dan yang kedua, beli tanah dan berkebun. Apa saudara? Beli tanah dan apa? Ketiga, jangan utang bank. Ngomong sebelahnya, jangan utang bank. Langsung Wanti Pres ngomong, Jenderal, kita akan hitung semuanya hutang Indonesia dalam dan luar negeri, dari obligasi, dari Sun, semua akan kita hitung. Perintah hitung adalah itu data tidak boleh keluar adalah. Kan itu adalah itu rahasia. Tak dihitung semua. Wanti Pres sudah. Jenderal, nanti tahun 2021-2022 utang Indonesia akan tembus 5.000 triliun. Datanya ini. Udah diprediksi saudara. Dan dolar akan tembus 14.000. Datanya ini Jenderal. Berarti kita akan mengalami inflasi di sini. Mengalami apa saudara? Inflasi. Nah setelah itu, apa yang bisa menghentikan suatu negara total dalam ekonomi? Hanya ada 2. Pertama perang, terjadi pemberontakan. Kedua wabah. Daud, siap Jenderal. Mulai hari ini kamu tidak boleh bicara apapun tentang hal ini selama Pak SB jadi presiden. Setelah Pak SB tidak jadi presiden, kamu boleh bicara di publik. Karena ini menyangkut keamanan negara. Apalagi jangkanya masih panjang. Nah, siap Jenderal. Sejak itu saya tidak bicara apapun masalah itu. Karena tutup mulut darah. Supaya tidak gaduh. Dan tahun 2014 Pak SB sudah tidak jadi presiden. 2015 saya menghadap Edi Wibowo. Jenderal, saya mau menyampaikan pesan itu boleh tidak? Silahkan. Disitulah saya mulai khotbah di gereja kecil-kecil. Kenapa gereja kecil-kecil? Kan bukan pendeta terkenal. Kayak Thomas. Kan bukan pendeta terkenal. Jadi gereja kecil-kecil di desa-desa. Jadi pelayanan di desa-desa sampai sekarang. Di desa-desa itu direkam. Jadi sampai sekarang saya pelayanan di desa. Direkam. Waktu itu masih pakai CD. Pakai CD. Pakai CD. Nah ada yang kaset. Mas pakai CD kaset itu. Dan apa yang terjadi? Waktu saya ngomong itu tidak ada yang tidak ada. Malah dikatakan gila katanya. Saya beli tempat untuk pelayanan di desa, kebun. Nah apa yang terjadi? 2019 saya menyampaikan pesan 2020 badainya datang. Ekonomi berhenti seluruh Indonesia. Badainya datang. Dengan tenang ku nantikan hari kesusahan itu. Pendeta-pendeta banyak bernubuat. Tahun depan, tahun mujizat, tahun kelimpahan, tahun berkat. Saya hanya satu-satunya yang bicara badainya dah. Ya dimusuhi. Dimusuhi saya. Hah? Yang namanya badai. Jadi satu-satunya bicara badai hanya saya doang.
Yang lainnya ngomong berkat, limpahan, mujizat 2020 gitu lah. Wah berkat gitu. Lah kita ngomong badai ya dimusuhin gitu lah. Saya dikatakan gila macam-macam. Bahkan ada datang ke Gilbert ngomong untuk mecat saya. Saya tidak bisa dipecat karena bukan pendeta. Kan saya bukan pendeta, bukan penginjil juga gereja. Kan saya hanya jemaat kayak saudara. Hanya saya diizinkan khotbah. Kalau tidak diizinkan tinggal turun makan pulang. Ya udah, tidak bisa dipecat kan. 2020 pendeta datang ke Gilbert. Mana badainya? Januari. Gilbert ngomong, kita kan ini masih Januari. Kita tunggu 2020 Desember. Januari, Februari, Maret, April, Corona. Betul? Ekonomi berhenti seluruh Indo. Tidak boleh ada kegiatan. Betul? Dan yang paling sakti orang batuk. Bubar. Coba orang batuk atau corona, bubar, betul enggak? Keringat panas, dingin aja langsung bubar, betul enggak? Saya masih ingat ada teman cerita, dia di ATM, kan gini dia anti ATM kan antri. Dia antri panjang sekali, dia bubar semua. Tinggal sendiri. Zaman itu yang sakti orang panas sama batuk, betul enggak? Betul? Betul? Wah. Yang mau mecat saya ikut karantina semua adalah. Dan apa yang terjadi? 2020. Waktu itu sama Michael Gunawan. Padahal kita enggak ada pelayanan khotbah, enggak ada acara gini-gini. Kita bikin Zoom meeting aja. Ini yang pertama kali ini. Yang udah bahwa saya harus menyampaikan pesan itu. Badainya sudah ada datang. Apa yang terjadi saudara? Waktu Zoom meeting yang datang waktu 3 atau 4 orang aja. Begitu masuk media sosial YouTube. Lihat, des. Ini yang memberi peringatan tahun 2015. Khotbah-khotbah saya pakai CD-CD itu adalah di 2015 bermunculan semua adalah. Kan sudah memberi apa peringatan. Langsung darah. Dari 3 orang, 10.000, ratusan ribu, sampai berbagai negara. Tahu enggak sekarang berapa darah? 10 juta darah. Berapa darah? 10 juta lebih sekarang darah. Karena apa? Sesuai pesannya. Jutaan manusia akan dengar pesan itu. Dari Islam, Hindu, Buddha, Kristen, semua mendengarkan pesan itu. Tahu enggak? Waktu dulu saya kira dari gereja ke gereja khotbah. Enggak taunya lewat apa? HP. Betul? Tinggal Zoom meeting gini aja. Di mobil, di restoran, di mana bisa Zoom meeting. Betul enggak? Betul? Enggak taunya lewat apa? HP. Dan terjadilah sesuai pesannya. Jutaan manusia. Dan 2020 saya sampaikan pesan itu yang pertama kali. Bahwa corona ini akan bermutasi terus selama 5 tahun. Dan puncaknya error jadi kasus flu biasa. Sekarang terjadi, betul? Tepat 5 tahun. Dan tidak ada yang pakai masker toh. Nah 2021 di situ saya ketemu diminta dipanggil di Binagraha karena saya kan dulu pernah jadi pengawal presiden. Saya dipanggil sama kepala staf presiden Muldoko, sama saya sekarang masih baik. Saya dipanggil khusus sama kepala staf presiden karena saya dulu pengawal khusus. Dia tanya sama saya, gimana kabar Pak Daud? Ya baiklah, biasa setelah tugas ya menikmati masa resign, istirahat. Ya, gimana? Gaji gimana? Gaji tenang aja ya enggak ada dengan iman. Gaji enggak ada dengan iman aja. Kenapa? Udah resign siapa yang ngasih gitu lah. Langsung dia ngobrol ketawa-ketawa. Mau balik lagi enggak?
saya mau pelayanan aja Pak Mul. Saya kira mau balik lagi. Enggak lah, saya udah capek ini. 2021 saya ngomong sama Muldoko. Pak Mul, dengerin saya ngomong. Nanti di 2024, wakil presidennya adalah Gibran. Tahun 96-97, saya melihat seorang anak muda, wajahnya seperti ini. Jenderal Muldoko ngomong, "Nggak mungkin Mas, masih terlalu muda." Kedua, umurnya. Kan enggak bisa di bawah 40. Kunci kemenangan ada di wakil presiden. Wakil presidennya adalah Gibran. Enggak mungkin Mas. Di Binagraha dia berkata gitu sama saya. Ya udahlah, kita orang pengangguran pensiunan gini tapi gelandangan elit kan gitu. Yalah, gelandangan elit lah. Mau diam-diam begini pernah jadi pengawal khusus kan gitu lah. Ya bercanda-bercanda sama saya. "Weh nanti kegiatanmu apa?" "Wis ginilah. Dan waktu ada tugas khusus tak kasih kamu." "Oh ya, tergantung job order lah," saya bilang. Nah, setelah itu, dah tahun 2022. Waktu itu saya dipanggil, "Daud, kamu di mana kamu Daud?" Gini nih. Aduh, saya pelayanan terus, alasan pelayanan terus. Kenapa? Ya sadarlah, kita orang resign, udah berhenti kan uangnya mepet saudara. Nanti kalau ngajak makan di restoran, yang bayar saya tekor lah, betul lah. Jadi saya ditelepon sama kawan saya lama, si Glenny. "Daud kamu di mana?" "Wah, pelayanan." "Nah, kok pelayanan terus?" "Pelayanan," katanya. Kan dia sering sama saya kontak. "Ini dompet kan habis saudara. Kan sekali makan di Jakarta berapa? Betul enggak? Khotbah sekali khotbah berapa? 1 juta. Ongkos PP, tekor lah." Gimana makanya nombok kan gitu dah. Kan enggak mungkin dia ngasih saya, kan pertama sih ngajak makan saya, minimal kan steak kan kelenger. Habis ongkos pesawat berapa kan gitu dah, kan dihitung semua. Kan maklum wong pensiunan tuh lah. Bukan pensiun, resign lah gitu. "Lo di mana?" "Wah, gua pelayanan." "Lo jangan ngomong pelayanan terus, kamu sini." "Oh ya udah, saya datang gitu. Datang, dipanggil lah di Kementerian Pertahanan ya, Kemenhan. "Daud, kamu gimana?" "Biasa, gelandangan lah gitu. Jalan-jalan, pelayanan gitu. Bagus. Gua tahu lo baru susah ya." "Enggak, dompet masih ada, tenang aja. Ini untuk kamu." "Oh, matur nuwun." Ganti gue yang ngasih, tenang aja. Atau gue tahu lo ditelepon menghindar terus. Ini nih. Dia ketawa. Gue ketawa bener lo. Iya udah itu ngomong-ngomong. Kamu balik lagi lah. Oke, apa saya bantu? Gimana untuk kedepannya Daud? Oh iya, khotbah telah habis ya. Nah itu saya ngomong, nanti Glenn di Kementerian Pertahanan AH Nasution lantai 9. Nanti Wapres Gibran 2022. Lu cek di media sosial ada semua. Kunci kemenangan di sini. Daud enggak mungkin bisa jadi. Kan MK undang-undang semua gini. Nanti jawabannya minimal pernah menjabat sebagai pejabat publik. MK akan putuskan itu. Kok tahu Daud? Di masa depan saya udah ngelihat. Setelah itu 2022, 2023, del MK putuskan. Daud, 1 atau 2 putaran yang kamu lihat ke depan. Aku enggak lihat. Aku hanya lihat Wapresnya Gibran. 2024 jadi. Dan ingat, tahun ini 2025. Waktu itu saya pesan 1, simpan uang cash di rumah. Masih ingat?
2025 Agustus September. Masih ingat? Yang ingat angkat tangan coba. Itu saya beritahu, Agustus September tuh simpan uang cash. Sekarang udah terasa kan? Uang cash, tapi juga ada uang di bank, ngerti tidak? Tapi simpan uang cash. Kedua, kita akan inflasi terus sampai 2027. Puncak resesi yang sebenarnya terberat adalah tahun depan. Jelas? Apa tidak? Dan ingat, 3 tahun yang lalu saya beritahu emas akan tembus 2 juta. Masih ingat? Ingat angkat tangan coba. Sekarang saya beritahu, yang akan menyusul 10 tahun ke depan ada 3. Perak, tembaga. 5 tahun lagi saham perak dan tembaga itu akan melejit, saudara. Karena akan komponennya akan dipakai untuk industri. Jelas? Ketiga emas. Saudara semua yang usia di bawah usia 50 tahun, simpen perak tembaga. Kalau yang di atas 70 ke atas, simpen emas. Jangan simpen perak tembaga. 10 tahun lagi Mas Ian, keburu mati. Kedua, tidak bisa nikmatin, betul? Udah jalannya gini-gini. Masih 10 tahun lagi. Jelas? Jelas? Jadi yang di bawah usia 50 nyimpen apa? Perak dan apa? Tembaga. Jelas? Dan ingat, usahakan tahun ini saudara semua bertahan. Bagaimana cara bertahannya? Apa yang Anda ketahui, apa yang ada yang kerjakan sekarang, itu yang diperkuat, dipertajam, dipertahankan, diluaskan dengan online. Jelas? Karena selama 2 tahun ini kita akan bertahan. Jelas? Nah, dan ingat, nanti saya lanjutin lagi nanti sore. 2035 bagaimana tentang bertahan, dan 4 yang bertahan. Jadi saudara, saya percaya resesi ekonomi ini yang terasa berat itu di kota-kota besar. Kalau Pontianak ini aman aja. Terima kasih sahabat sudah menyaksikan tayangan kami hari ini. Saya percaya kita pasti diberkati. Apabila kita diberkati dengan tayangan hari ini, marilah kita dengan murah hati share video ini kepada teman-teman kita yang lain, agar mereka juga diberkati. Firman Tuhan mengatakan, diberkati untuk memberkati, sehingga nama Tuhan dipermuliakan dan namanya diagungkan. Sahabat, banyak sekali pelajaran yang kita bisa ambil dari tayangan hari ini. Marilah catat poin-poin yang telah disampaikan, kita simpan dalam hati dan kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Setiap kita pasti akan bertemu di yang namanya masalah. Kita tidak perlu undang masalah, tetapi dia sendiri akan menghampiri kita dengan maksud menguji iman kita, apakah kita tahan uji dan tetap mengandalkan Tuhan atau tidak. Tetapi apabila kita menang atas masalah itu, maka kita juga akan mendapat pujian dari Sang Pencipta. Karena kita tahan uji dan terus mengandalkan Tuhan, tidak hanya dapat pujian, dapat mahkota juga. Mahkota abadi karena kita setia dan tetap kuat dalam Tuhan. Shalom, dalam kesempatan kali ini kita akan belajar satu tema yang tentu pasti akan memberkati kita, yaitu memilih yang benar. Orang percaya pasti memilih yang benar, memilih kegiatan pekerjaan yang benar, yang menguntungkan dirinya di masa depan. Apabila hari libur, apakah yang akan kita lakukan? Apakah kita bermain game sepanjang hari dan membuka aplikasi main game sepanjang hari? Apakah itu yang akan kita lakukan? Orang percaya pasti menggunakan waktu yang sangat bijak. Bisa belajar, bisa beristirahat,
dan juga bisa membantu orang tua. Jadi sekali lagi, orang percaya pasti menggunakan waktu sebaik-baiknya. Dia belajar, dia juga beristirahat, dan dia juga membantu orang tua, membantu orang-orang di sekitarnya. Sekali lagi, orang percaya pasti memilih yang benar. Ingat, 3B. Yang pertama adalah belajar, bekerja, dan beribadah. Ingat hal ini, ingatlah selalu belajar, ingatlah selalu bekerja, dan beribadah kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Sekali lagi kita akan belajar tentang tema memilih yang benar. Kita belajar dari tokoh satu Perjanjian Lama, satunya Perjanjian Baru. Kita mulai saja belajar dari tokoh Perjanjian Lama, yaitu Nuh. Kita akan belajar dari seorang tokoh yang bernama Nuh. Hal-hal apa yang akan kita pelajari? Mari kita dalami. Kejadian 6 sampai 10. Tetapi kita fokus di Kejadian 6 ayat 5 sampai 8. Mari kita baca firman Tuhan. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan, dan binatang-binatang melata, dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Mari kita pelan-pelan mempelajari ayat ini. Pertama, ketika dilihat Tuhan dari sorga, Tuhan melihat ke bumi, dan dia melihat dan mendapati kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hati manusia selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Di sini kita tahu bahwa alasan Tuhan marah itu karena ulah manusia. Kita lihat ulah manusia ini mengakibatkan hal apa saja. Pertama, Tuhan menyesal ya karena ulah manusia itu, sehingga lingkungan sekitar, yaitu hewan, binatang-binatang juga mendapat hukuman dari Tuhan. Jadi dari ayat ini kita bisa tahu bahwa Tuhan menyesal karena ulah manusia, dan dampak dari itu hewan-hewan pun mendapat resiko, mendapat konsekuensinya dari perbuatan manusia. Ketika kita membuang sampah sembarangan, apa yang terjadi? Tentunya pencemaran air. Binatang yang hidup di air tercemar, dan hewan-hewan atau binatang yang hidup di air bisa mati karena ulah manusia membuang sampah sembarangan. Jadi marilah kita menjaga lingkungan kita sebaik-baik mungkin. Baca ayat 7 ya. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan, dan binatang-binatang melata, dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tuhan menyesal karena manusia, karena itu hewan pun kena dampaknya. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia. Mengapa Nuh mendapat kasih karunia? Mari kita dalami. Siapa Nuh? Nuh adalah orang yang benar di mata Tuhan. Ingat, orang benar belum tentu benar di mata Tuhan. Tetapi orang yang dibenarkan Tuhan, yang sudah diampuni Tuhan, dimaafkan Tuhan, dihapuskan Tuhan dosanya, dibenarkan oleh Tuhan karena dia percaya, dan saya percaya kepada Tuhan dan kemudian saya dibenarkan, maka orang benar ini mestinya melakukan hal-hal yang benar yang menyenangkan hati Tuhan. Seperti Nuh. Nuh benar di mata Tuhan dan dia mendapat kasih karunia, dan dia dibebaskan dari malapetaka kedahsyatan air bah. Oke, kita belajar lebih dalam lagi. Tidak mau terpengaruh oleh pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Artinya Nuh tidak mau terpengaruh pikirannya dengan pikiran-pikiran dunia, perkataan-perkataan dunia, perbuatan-perbuatan dunia yang tidak memberikan contoh. Dia tidak mau mencemari pikirannya, perkataannya, dan perbuatannya. Kita tahu bahwa sebuah kapal
tidak akan tenggelam dengan air yang di sekitarnya. Akan tetapi kapal itu akan tenggelam apabila air yang di sekitarnya sudah masuk ke dalam. Artinya, kita tidak akan bisa terpengaruh apabila kita tidak mengizinkan perkataan-perkataan orang masuk ke dalam pikiran kita. Jadi pikiran kita ini adalah sebuah aset, sebuah properti yang sangat berharga. Jangan kita mau dikotori, dirusak properti kita oleh perkataan-perkataan orang. Jangan sekali-kali mengizinkan hal itu masuk ke alam pikiran kita. Tetapi mari kita pikirkan yang ada di atas, yang di sorga, yang indah, yang mulia. Itulah yang dilakukan oleh Nuh, sehingga Nuh berkenan di mata Tuhan. Senantiasa hidup bergaul dan beriman kepada Allah. Orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan, maka senantiasa dia bergaul dan beriman kepada Tuhan. Apa yang dia lakukan, yang ada di Alkitab yang benar, perkara-perkara yang baik, itulah yang kita lakukan. Memang dalam Alkitab banyak sekali peristiwa, banyak sekali kejadian dituliskan untuk satu hal, informasi, satu hal lagi, pengajaran. Jangan kita menjadikan informasi itu dari pengajaran, tetapi carilah pengajaran yang menguatkan kita. Oke? Yang berikutnya, menjadi berkat dan contoh bagi keluarganya dalam ketaatan, kesalehan, iman dan perbuatan baiknya. Nuh menjadi berkat dan contoh bagi keluarganya dalam ketaatan, kesalehan, iman dan perbuatan baiknya. Jadi seorang bapa, seorang kepala rumah tangga harus mengikuti teladan yang diberikan Nuh kepada anak-anaknya, menantunya, bahkan istrinya. Inilah contoh yang memilih dengan benar. Berikutnya kita belajar dari seorang tokoh di Perjanjian Baru, yaitu Paulus. Hal apa yang akan kita pelajari? Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai 6. Kita akan membaca dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai 2. Sementara itu, berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Siapa Paulus? Paulus memiliki doktrin yang begitu keras. Ajarannya menyakiti orang lain adalah salah. Tapi Paulus merasa benar. Ketika dia menyakiti orang lain, ketika dia menangkap pengikut Tuhan dan menjebloskan ke penjara, menganiaya, dia merasa benar akan hal itu. Tetapi sekali lagi, ajaran yang menyakiti orang lain adalah salah. Tuhan tidak pernah mengajarkan, bahkan agama-agama di dunia tidak pernah mengajarkan menyakiti orang lain adalah benar. Tidak, tetapi menyakiti orang lain adalah ajaran yang salah. Orang yang bertemu dengan kebenaran, Yesus, pasti melakukan dan memilih yang benar. Kita lihat, Saulus yang begitu bengis, begitu keras, begitu kejam, ketika bertemu dengan Tuhan Yesus, dia menjadi lunak, dia menjadi bertobat, dan dia menjadi orang yang memilih yang benar. Sekali lagi, orang yang telah bertemu dengan Tuhan Yesus pasti berubah. Jadi sahabat, apabila sahabat punya nenek, kakek, bapak, ibu, apapun itu, bawa mereka dalam doamu, doakan mereka. Ketika mereka bertemu dengan Tuhan, maka mereka akan berubah. Jadi sekali lagi, orang sekeras apapun, sebejat apapun, sebengis apapun, ketika dia bertemu dengan Tuhan, pasti lunak dan mengalami perubahan yang luar biasa. Contohnya adalah Paulus ini. Paulus memilih untuk menjadi pelayan Tuhan. Ketika dia bertemu dengan Tuhan, dia dibutakan dan dia di sana bertobat, berpuasa, kemudian dipulihkan, disembuhkan butanya, dan akhirnya dia memilih menjadi pelayan Tuhan. Memang Tuhan telah memilih dia dan menyiapkan dia menjadi penginjil luar biasa. Paulus menjadi penginjil yang luar biasa.
Dari 27 kitab perjanjian baru, 13 diantaranya Pauluslah yang menulis atas ilham yang Tuhan berikan kepadanya. Jadi sahabat, orang yang telah dipilih Tuhan pasti memilih yang benar. Orang yang dibenarkan Tuhan pasti melakukan hal-hal yang benar yang tentunya menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih sudah mengikuti pengajaran hari ini. Hari ini kita belajar dari seorang tokoh bernama Nuh dan juga Paulus. Terima kasih. Apabila ada komentar, pendapat yang berbeda dengan apa yang saya sampaikan, boleh tinggalkan komentar di bawah video ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan, kesaksian hidup bersama Tuhan yang telah dibagikan. Sungguh kami diberkati. Berkatilah para pembicara hari ini. Berkati pendengar setia John Pregador. Terima kasih Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus. Amin.